Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Anda semua? Kembali berjumpa dengan saya, Hersy Beno Arif dari Forum News Network. Kemarin pengacara Nyonya Putri Chandrawati, ini istri dari Irjen Pol Ferdisambo itu menyambangi Dewan Pers. Dan dia ditemui oleh sejumlah anggota Dewan Pers, dan tentu saja dalam hal ini yang menangani masalah ini adalah Ketua Komisi Bidang Pengaduan dan Penegakan Etika Pers, Bung Yadi Hendriana. Saya akan mengajak Anda untuk ngobrol dengan beliau apa yang jadi persoalan dari istri Ferdisambo ini dan apa yang jadi masalah dengan media kita. Assalamualaikum Bung Yadi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Hersy, apa kabarnya? Alhamdulillah siap. Ini rame, pasti sedang heboh ya, karena berita di media massa juga seperti banjir yang di Jakarta hari ini, melimpah soal jadi gimana ceritanya kemarin itu? Apa yang menjadi keluhan dari keluarga Pak Ferdisambo ini? Sebetulnya sederhana ya. Kemarin saya dikontak lawyernya Pak Arman Hanis ya. Kemudian beliau beserta tim lawyer itu dalam kapasitas sebagai lawyernya Ibu Ferdisambo ya. Mereka mau ke Dewan Pers berkonsultasi gitu kan. Jadi bukan mengadukan media tapi berkonsultasi karena banyaknya berita yang membuat traumatik, membuat trauma keluarga gitu kan. Kemudian beritanya juga dianggap ada berita ya, bukan banyak, ada berita dianggap sudah prejudice gitu kan. Kemudian asumsi dan spekulatif gitu kan. Nah, itu aja sih kedatangan tim lawyer itu untuk berkonsultasi. Jadi cuma itu aja sih mereka datang gitu kan. Dan kebetulan kami di Dewan Pers, karena waktu itu saya juga baru pulang ya, baru sampai di tanah air. Kebetulan juga ditemui oleh beberapa anggota Dewan Pers, saya, Mas Toto, Mas Asmono Wikan, dan Mbak Nini Rahayu. Oh, lengkap dong ya? 4 orang. Ya, 4 orang yang menemui gitu kan. Nah, kira-kira dan tim sekretariat tentunya. Itu Bang Hersy. Oke, tetapi apakah secara proaktif Dewan Pers juga memantau pemberitaan-pemberitaan itu dan sama pemikirannya dengan apa yang dirasakan oleh keluarga Pak Ferdisambo ini? Di Dewan Pers kan prinsipnya kita ada pemantauan juga kan, meskipun tidak seluas pemantauan yang dilakukan oleh oleh lembaga lain gitu kan. Tapi kami secara umum untuk fungsi jurnalistik kami pantau, misalkan berita-berita online gitu kan, berita-berita mainstream yang beredar di sosial media juga trending dan lain-lain, ada tim kami juga yang memantau gitu kan. Apakah kami satu pemahaman dengan mereka? Tentunya, dan beberapa memang kami menemukan ada beberapa berita gitu kan, ada berita yang istilahnya cenderung spekulatif, cenderung di online ya, spekulatif, dan artinya belum berdasarkan fakta-fakta gitu kan. Misalkan apa gitu kan? Misalkan ada berita-berita yang tidak ada kaitannya, tiba-tiba memajang foto keluarga anak-anaknya gitu kan. Nah, itu justru akan berdampak traumatik gitu kan. Dan itu yang tidak sesuai dengan pedoman berita ramah anak juga kan ada di Dewan Pers. Peraturan pedoman berita ramah anak juga ada. Kemudian juga sama juga saya anggap itu kan tidak sesuai juga dengan kehendak pasal 2 ya, pasal 2 dan pasal 2 kalau nggak salah. Di situ bisa dilihat juga, teman-teman bisa ngecek apa sih di situ yang sebetulnya dilanggar gitu kan. Kemudian yang ketiga juga spekulatif, artinya ini adalah ini, ada ini gitu kan. Kami anggap sumbernya berubah dan masih spekulatif, tidak memiliki dasar. Nah, itu yang kami lihat seperti itu gitu kan. Tapi sebetulnya kan secara logika juga bisa diambil gitu kan. Bagaimana seharusnya pers bersikap gitu. Saya ambil contoh, ini bukan hanya ini ya. Kasusnya Pak Ridwan Kamil misalkan, yang Ariel yang kehilangan putranya gitu kan. Nah, bagaimana pers bisa harus hati-hati lagi gitu kan.
waktu juga Dewan Pers sih melihat langsung pengawasan, oh ini berbahaya karena kan beberapa judul berita justru membuat trauma adiknya Eril gitu kan, karena menganggap judul-judul beritanya bahwa apa namanya seolah-olah Eril itu hanyut karena setelah menyelamatkan adiknya. Nah, adiknya itu trauma gitu kan, karena saya penyebab meninggalnya. Dan kekhawatiran itu terjadi dan kami kemudian membuat edaran waktu itu. Sebetulnya normatif dan ini hanya kode etik jurnalistik aja. Gitu Bang Hersu. Ya, oke. Tapi saya kira ini langkah positif ya yang dilakukan oleh keluarga Pak Ferdi Sambo ya. Apalagi dia polisi gitu. Karena ketika melihat ada, bahkan meskipun ini belum mengadukan gitu ya, lebih pada konsultasi gitu. Tapi tetap saja kan kita hargai ya, setiap kali ada persoalan-persoalan dengan produk jurnalistik itu harusnya dikedepankan adalah mediasi dengan Dewan Pers kan. Jadi saya kira itu langkah-langkah preventif dan dilakukan oleh lawyernya Pak Sambo, istrinya Pak Sambo, dan ini membuat apa namanya pers juga lebih berhati-hati gitu kan ketika ini kami khawatir ini kayak gini, mereka bagus tidak menuduh gitu kan, tidak menuduh, tidak melihat bahwa ini situasinya emang apa namanya sudah bahaya, enggak seperti itu, tapi kami justru sama-sama kan karya jurnalistik ini kan untuk publik gitu kan, kalau misalkan karya jurnalistik itu justru merusak publik, untuk apa kita punya karya jurnalistik gitu kan. Gitu. Nah itu yang kami lihat gitu kan. Situasi ini harus kita dukung karena saya kira ini penting banget untuk melihat bahwa pers ini fungsinya betul-betul untuk kebaikan publik gitu kan. Informasi dan lain-lain juga tidak seharusnya kita lihat ini yang jelek gitu kan. Nah ini yang saya lihat mulai berubah gitu. Publik juga mulai paham bahwa fungsi pers ini dilindungi oleh undang-undang. Kemudian kita juga harus sama-sama memahami bahwa publik atau siapapun narasumber punya hak juga untuk misalkan melihat pers itu seperti apa ya. Persis yang dilakukan oleh pengacaranya istrinya Pak Ferdi Sambo. Gitu. Ya. Oke, jadi sejauh ini menurut Anda, apa ya? Ini kan banyak juga kalau kita amati media, terutama itu ya namanya juga dalam sekarang era industri gitu, membuat judul itu yang sering kita kenal sebagai clickbait gitu untuk menggait pembaca dan sebagainya. Nah ini kan banyak sekali kita ketemukan gitu, tapi sejauh ini menurut saya kalau media-media yang arus utama gitu, atau yang dikelola oleh wartawan, katakanlah saya kira hal-hal semacam ini masih belum terlampau jauh. Saya nggak tahu apakah Dewan juga punya kesimpulan yang sama. Saya melihat bahwa media-media mainstream utama sih udah on the track gitu kan, artinya mereka memahami koridor-koridor kode kendak atau kode jurnalistik ini yang membuat kita gembira, sama analisanya dengan Bang Hersu gitu kan. Kemudian justru yang media-media yang mengandalkan clickbait ini yang justru berbahaya. Misalkan artinya sekarang kan catatan kita ada lebih dari 40.000 media di Indonesia gitu kan. Yang terverifikasi kan nggak banyak gitu kan. Yang terverifikasi masih ya 300, 400 sampai itu nggak banyak gitu kan. Yang terverifikasi artinya oleh Dewan Pers. Memang karena kemampuan kita juga untuk verifikasi media. Nah ini kan besar sekali gitu kan untuk mengawasi gitu kan. Nah bayangkan aja satu media online gitu kan dalam sehari itu bisa memproduksi berita sekitar di atas 500 satu berita media online. Bagaimana seorang pemret, seorang redaktur bisa mengawasi konten di atas 500 berita, ada yang 600, ada yang bahkan ada yang 1000. Ini kan hal yang yang di luar nalar gitu kan. Tapi dalam sebuah kompetisi ini terjadi saat ini gitu kan. Jadi artinya pemahaman setiap jurnalis itu sekarang itu betul-betul harus betul-betul paham gitu kan, apa yang boleh, apa yang tidak, apa yang sesuai dengan kode kendak, apa tidak gitu kan. Nah ini yang saya tekankan sekarang ini, karena era kompetisi sekarang clickbait, kemudian fenomena yang ini membuat orang nggak masuk akal gitu, membuat berita-berita yang kemudian bisa bisa backfire dan bisa justru merugikan publik dan lain-lain. Ini sih Bang Haris yang saya lihat.
Oke, tapi ada literasi internal kepada media, tapi saya kira juga ada literasi eksternal kepada publik ya. Kenapa? Karena kan sekarang ini juga campur aduk ini antara di era media sosial sekarang ini ya. Jadi banyak sekali orang-orang yang tentu saja tidak punya latar belakang jurnalistik, yang kemudian kita sebut sebagai jurnalistik, tapi itu pun juga dikonsumsi dengan sangat masif oleh masyarakat kan gitu. Nah itu kan masyarakat kan tidak bisa kita tawarkan di produk jurnalistik apa tidak, tapi yang bertebaran di lini masa ya mereka konsumsi aja, dan mereka nggak melihat bahwa berita ini betul apa tidak gitu kan. Nah itu yang harus dilakukan, itu yang membedakan sebetulnya media mainstream dan media sosial gitu kan. Informasi yang media mainstream keluarkan itu harus sudah pasti bahwa itu terpercaya, trust, akuntabel gitu kan, bertanggung jawab juga gitu kan. Nah, ini kalau dari media sosial atau misalkan lini masa dan lain-lain gitu kan, itu belum tentu kebenarannya. Sebetulnya keunggulan dari media mainstream itu satu, itu akuntabel dan terpercaya, dan itu tidak dimiliki oleh oleh media-media non mainstream gitu kan, yang belum tentu terverifikasi dan lain-lainnya. Konsep verifikasi ini menjadi hal yang sangat penting gitu kan. Nah makanya itu yang membedakan antara media mainstream dan media non mainstream gitu kan. Ya. Itu sih Bang Aris. Ya, saya bilang penting juga bagi kita di media juga memberikan semacam literasi juga kepada publik ya, untuk mulai lebih bisa menyaring soal ini. Karena menurut saya juga kita tentu tidak bisa mengatur, Dewan Pers tentu tidak bisa masuk ke regulasi wilayah itu gitu ya. Iya, betul. Literasi itu sangat penting. Bahkan Indonesia ini kan terkenal dengan netizennya atau misalkan pengguna media sosialnya yang sangat riuh, rendah, yang bisa kasar lah gimana gitu kan. Ramai sekali bagaimana kita lihat perseteruan netizen kita dengan netizen Malaysia dan lain-lain, itu kan berat sekali. Berbicara bola aja bisa kemana-mana gitu kan. Nah ini yang kemudian yang berbahaya gitu kan. Nah persoalannya sekarang itu ranah media sosial atau lini masa itu nggak memiliki kehendak gitu kan, karena kan itu publik gitu, kayak ombak gitu kan, berbunyi ombak itu luar biasa gitu kan. Nah itu seperti itu. Jadi itu berbeda dengan produk jurnalistik yang sudah jelas guidance-nya, ada kode etik dan regulasi lain. Kalau televisi kan ada P3SPS juga selain kode etik gitu kan, kemudian ada undang-undang pers dan lain-lain gitu kan. Nah, mereka kan ada cuma ITE gitu kan, even ITE aja kan bisa penafsirannya kan beda-beda gitu kan. Nah ini yang sebetulnya literasi ini yang paling penting, tapi literasi saja tidak cukup kalau menurut saya. Menurut saya sih perlu adanya kesepahaman bersama, membangun kode kehendak di semua para netizen atau pengguna lini masa gitu kan. Bagaimana cara berkomunikasi yang baik di lini masa, bagaimana cara memberikan informasi yang betul gitu kan, menghindari hoax, menghindari fitnah dan lain-lain gitu kan, supaya beritanya tidak fake news dan lain-lain gitu kan. Ini tapi itu yang satu hal gitu kan. Nah hal yang kedua juga saya juga melihat media-media mainstream kan banyak mengutip lini masa juga. Nah ini satu problem juga gitu kan. Nah apakah boleh nggak media mainstream mengutip lini masa? Tidak masalah. Selama itu terverifikasi, gitu kan? Misalkan mengutip A, tapi verifikasi itu betul nggak informasinya? Dicek, bisa ke lapangan, bisa ke informan pertamanya dicek. Nah itu fungsi pers sebetulnya, verifikasi itu. Nah ini kalau selama itu dilakukan, ya artinya ada informasi awal dari lini masa, kemudian diverifikasi oleh produk oleh jurnalis, oleh produk jurnalistik, dan akhirnya bisa membuahkan informasi yang betul-betul benar dan terpercaya. Itu kira-kira Bang Hersu. Nah, saya menyimak bahkan dalam percakapan dengan saya juga Ketua Dewan Pers sekarang Profesor Azumari Adra menyinggung soal sebutnya YouTube based journalism gitu ya. Beliau menyebutnya seperti itu. Nah, itu bagaimana sih, apa yang dipikirkan oleh teman-teman di Dewan Pers soal ini? Karena ada YouTube yang dikelola oleh teman-teman memang itu yang menyantol pada media, tapi ada yang memang betul-betul dia base-nya YouTube saja gitu. Ya. Ini cukup menarik gitu kan. Ini sempat muncul juga di rapat kerja kami, salah satu komisi, di komisi saya juga ya.
tentang bagaimana ada ada YouTube base, ada IG dan lain-lain gitu kan, ada Facebook dan lain-lain. Nah, itu seperti apa gitu kan. Fenomena ini tidak akan bisa dihindari. Teknologi yang sangat sangat kuat itu kan. Cuma persoalannya Indonesia ini adalah rezimnya itu adalah rezim korporat gitu kan. Undang-undang pers kita itu kan korporat gitu kan. Harus berbadan hukum dan lain-lain semua macam-macam. Nah, itu adalah yang dianggap dengan perusahaan pers itu dan mengeluarkan produk pers itu satu. Tetapi kalau menurut saya nih pribadi saya, ini bukan Dewan Pers, karena Dewan Pers belum mengeluarkan konsensus. Kita ketinggalan zaman kalau seperti ini, gitu. Kenapa ketinggalan zaman? Karena situasinya sudah berbeda, gitu kan. Bagaimana dengan yang punya YouTube, punya ini, punya itu? Ya bisa aja. Nanti kita membuat sebuah regulasi atau misalkan gitu kan? Misalkan ya YouTube dengan misalkan punya Hersu atau punya siapa ini udah terverifikasi, artinya mereka betul-betul melakukan kerja jurnalistik yang betul gitu kan. Ini misalkan dikasih ini udah tersertifikasi dan ini bagus, artinya bisa dikatakan produk jurnalistik. Itu bisa aja seperti itu gitu kan. Karena kalau pendapat saya pribadi, yang namanya karya jurnalistik itu dia dilihat, beberapa saya pribadi tidak lihat dari company-nya, tapi jurnalisme itu tidak akan pernah hilang. Jadi misalkan saya tidak punya perusahaan pers atau Bang Hersu tidak punya perusahaan pers, tapi melakukan praktek jurnalisme, misalkan investigasi sendiri, membuat karya sendiri sesuai dengan standar-standar kehendak, ketika keluar ya harusnya itu kan produk jurnalistik, gitu kan. Tidak dilihat keluarnya dari apa, gitu kan. Tapi apa yang dikeluarkan, nah, produk tersebut sudah memenuhi kaidah-kaidah kehendak belum? Kalau yang tidak, kalau ternyata, nah itu satu hal, gitu kan. Tetapi kalau sebaliknya, itu perusahaannya udah bagus, kemudian emang punya sertifikasi lain-lain, ternyata yang dikeluarkannya itu bukan produk jurnalistik, semacam hoax, fitnah macam-macam gitu kan. Apakah itu masih dikatakan karya jurnalistik? Enggak juga, gitu kan. Itu dalam pemikiran saya. Artinya mindset ini sebetulnya harus mengikuti perubahan zaman, gitu kan. Ini sih kalau menurut saya. Ya. Kalau tidak ini memang kelihatannya kalau dalam bahasa agama ini sunatullah gitu, yang tidak bisa kita cegah ya. Dan kalau ini kita akan ketinggalan zaman. Saya sepakat soal itu. Oke. Nah, sekarang mumpung ketemu dengan Anda, ini ada soal yang saya kira serius ya, dan itu juga sudah disuarakan oleh Dewan Pers, sudah disuarakan oleh teman-teman dari komunitas pers, ini tentang undang-undang RUU KUHP. Ini yang dianggap ini yang dianggap akan mengancam kebebasan teman-teman dalam berekspresi, terutama teman-teman jurnalistik. Nah, sampai sampai di mana nih soal ini dibahas oleh Dewan Pers? Jadi saya cerita dulu ya, karena saya terlibat secara langsung dari awal tentang pembahasan RUU KUHP itu, tepatnya sejak 2017. Nah, 2017 kami sudah mulai drafting daftar inventarisir masalah KUHP gitu kan. Kami tidak diberitahu, tetapi kami mendapatkan informasi dari kawan-kawan di Senayan bahwa mau disahkan. Tahun 2017, kemudian kalau nggak salah tahun 2018 itu Dewan Pers membuat sebuah tim dan saya ada di situ sebagai salah satu anggota tim karena mewakili organisasi waktu itu kan ICT. Nah kemudian kami membuat drafting dan di situ ada sekitar 8 sampai 10 pasal yang yang kami kira akan memberangus kebebasan pers. Kan ada pasalnya saya lupa pasal-pasal berapa, tapi kurang lebih seperti penghinaan kepala negara itu udah usang, kemudian agama juga itu udah usang, kemudian tentang kebohongan itu udah usang, semua macam-macam itu yang dikira-kira akan memberangus kebebasan pers. Makanya pada tahun 2019, tepatnya 25 September 2019, itu lagi rame-ramenya demo KUHP dan Cipta Kerja waktu itu. Kami dari tim menemui Pak Bambang Susatyo. Pak Bambang Susatyo waktu itu ketua DPR. Nah, sekarang beliau kan ketua MPR. Waktu itu ketua DPR, kami menemui beliau, Pak, ini ada ada keberatan dari Dewan Pers dan dari organisasi-organisasi pers tentang
beberapa pasal KUHP. Dan kami meminta dengan sangat bahwa ini dikaji ulang, kami dilibatkan, civil society dilibatkan, Dewan Pers dilibatkan, karena kami khawatir ini justru akan memberangus kebebasan pers yang sudah berjalan dengan baik ini. Kemerdekaan pers yang sudah berjalan dengan baik ini. Dan sambil demo itu, demo di samping demo itu kan, demo kami menyerahkannya juga di depan DPR, di gerbang DPR yang dekat dengan pintu, dan situ ada rumah, ada itu ya, ada bangunan, dan situ ketemu dengan Pak Bambang Sud, dan diterima oleh Pak Bamsud. Di situ Pak Bamsud berjanji akan disampaikan. Nah, dan begitu diketok, kalau nggak salah besoknya diketok oleh DPR, ditunda untuk pembahasan RKUHP. Dan kami gembira karena berarti kalau ditunda kami akan dilibatkan dong dalam pembahasan RKUHP itu. Nah, ternyata waktu berjalan kami nggak dilibatkan sama sekali, kami nggak dikontak. Malah waktu itu saya coba komunikasi dengan Pokjanya ya, Pokja RKUHP waktu itu siapa ya, dari P3 masa Pak Ahmad Yani apa siapa, lupa saya itunya, ketua Pokjanya. Tapi nggak ada tanggapan juga gitu kan. Kami mencoba juga berdiskusi dan lain-lain dengan teman-teman, sampai di sini tidak ada kabar nih mengenai RKUHP ini. Nah, tiba-tiba kemarin muncul ada lagi gitu kan, draft baru. Yang draft itu kan draft siluman, boleh katakan oleh teman-teman itu. Draft itu berasal dari mana? Kemudian apakah ini adalah betul nggak draftnya? Tapi di situ sudah ada penambahan pasal yang kalau nggak salah dalam catatan Dewan Pers kemarin itu ada hampir 19 pasal yang diprediksi akan memberangus kebebasan pers. Nah, sekarang apa tuntutan kami? Sebenarnya tuntutan kami, karena kami tidak tahu barang itu benar atau tidak, ya kami diajak diajak dilibatkan lah untuk merumuskan ini, gitu kan. Jangan sampai ini draft yang memang tadinya ini kolonial kemudian juga tidak dirubah, gitu kan. Kita butuh pembaruan, jangan sampai kemerdekaan pers yang sudah kita dapatkan ini ya artinya sia-sia gitu kan dengan adanya KUHP ini. Apalagi selama saya menjadi ketua umum IJT waktu itu, saya sudah menemukan beberapa kali ada regulasi undang-undang dan juga regulasi yang ada indikasinya memberangus kebebasan pers, dan berhasil kita gagalkan gitu kan. Pertama, undang-undang tentang Pilpres dan Pemilu pada tahun 2009 dan 2014. Nah, itu di situ ada bahwa di situ dituliskan bahwa kalau nggak salah itu KPU bisa mempanis produk pers gitu kan. Itu kan salah di situ. Tapi kami kemudian sampai keluar PKPU waktu itu. Keluar PKPU kemudian kami diskusi, kemudian di DPR habis itu di drop ya karena protes kami. Kemudian PKPU juga sama, di drop juga karena protes kami. Kami diskusi dengan waktu itu KPU-nya Kang Ferry Rizky ya. Nah, kemudian juga ada Undang-Undang Cipta Kerja. Nah, di Undang-Undang Cipta Kerja kalau nggak salah ada satu pasal, kemudian memuat tiga poin ya, 3 poin yang dimasukkan istilahnya pokoknya intinya memberangus kebebasan pers di situ. Pers bisa dipidana dan lain-lain di situ gitu kan. Nah, itu kemudian kami protes, kami ngobrol ke ketua DPR waktu itu, kemudian ke Badan Legislasi waktu itu Bang Maman, Bang Supratman, kemudian dan berhasil di drop juga gitu. Nah, tiba-tiba muncul lagi ke RKUHP. Ini kan kayak berturut-turut gitu loh, kayak siluman gitu loh. Tiba-tiba muncul lagi, ada apa sih? Nah, itu Bang Hersu kalau dari saya. Ya. Nah, langkah apa yang akan dilakukan oleh Dewan Pers dalam hal ini? Kalau kemarin kan kita sudah konversi ya kemarin ya, yang dipimpin oleh Pak Ketua ya, Pak Jumardi Ajra, dan juga keluar juga teman-teman rilisnya bahwa kami akan meminta untuk dilibatkan dalam pembahasan RKUHP ini, rancangan KUHP ini. Tentunya kami tidak sendiri dengan konstituen kan, di situ ada AJI, IJTI, ada PWI, ada teman-teman
konstituen lainnya dan juga dengan civil society yang sama punya kegundahan yang sama gitu. Tentu ya dengan teman-teman netizen seperti Bang Hersu dan lain-lain juga gitu kan harus terlibat di sini karena nih kita khawatir banget kalau seandainya ini masuk. Ya, oke, baik Bung. Jadi sekali lagi kalau balik ke kasus pemberitaan seputar peristiwa penembakan, tembak menembak orangnya menyebutnya gitu di rumahnya Ferdi Sambo ini, sejauh ini dalam penilaian Dewan Pers itu masih on the track ya, media-media ya, secara umum Saya ya. kira on the track. Satu yang saya minta itu memang kalau media mencari informasi kemana-mana kan wajar, namanya media Ya. kan, ya investigasi kanan kiri dan lain wajar. Yang kami tekankan justru kepolisian harus transparan. Gitu kan. Ya, oke. Kepolisian harus transparan, kemudian dia tidak boleh menutupi kasus, tapi transparan. Penting transparansi. Transparansi ini justru akan membuat kasusnya cepat selesai, gitu kan. Recovery. Gitu kan. Kalau misalkan tidak transparan, justru teman-teman media akan mencari kepada lingkaran-lingkaran berita yang lain. Gitu kan. Khawatirnya ini semakin ditutupi kasusnya akan semakin berat, gitu kan. Nah ini yang kami khawatirkan. Transparansi dalam pengungkapan sebuah kasus itu penting. Saya paham lah teman-teman di kepolisian sedang bekerja mau mengungkap kasus ini gitu kan. Mana yang betul kan kami nggak tahu apakah udah ada yang betul yang ini versi nggak tahu juga gitu kan. Apakah betul versi polisi yang kemarin? Ya sejauh ini kan nggak tahu gitu kan. Seperti apa gitu versi kejadiannya gitu kan. Itu sih Bang Hersu. Oke, tapi termasuk kemarin dong yang soal ada yang diintimidasi wartawan itu, meskipun polisi sudah minta maaf, itu kan saya kira nggak boleh terjadi ya, hal semacam itu ya. Betul sekali, nggak boleh terjadi. Jadi saya malam dapat informasi ada yang diintimidasi dan saya langsung kontak ke CNN dan Detik gitu kan, ke Mbak Titin saya kontak. Betul nggak? Betul. Nah setelah saya mendapat informasi betul, saya langsung WA Pak Kapolri, kemudian juga saya langsung WA Pak Kadif Humas, dan langsung direspon malam itu. Bagus sekali responnya dari kepolisian dan mengatakan bahwa ini tidak betul, tidak ada perintah sama sekali seperti ini. Malam itu juga ditangkap 3 orang. Oleh Propos gitu kan, dan sekarang informasinya mereka masih ditahan dan menunggu proses lebih lanjut. Artinya cepat sekali responnya gitu kan. Kami langsung reaktif malam itu juga dan malam itu juga ditangkap, sudah selesai. Ya. Baik, terima kasih Bung Bung Jadi Hendriana. Ini beliau adalah Ketua Komisi Pengaduan dan Penegakan Etika Pers dari Dewan Pers. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Hersi, thank you ya. Sama-sama.